Perkenalkan, nama saya Ronaldo Alexander Hutoruk dengan NPM 18050044, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji pertama ingin membahas tentang makalah kami yang berjudul Piutang Pengakuan dan Pengukuran, Piutang Penjualan dan Penurunan Nilai, Persediaan Dasar dan Persediaan Nilai. Baiklah, di sini saya akan membahas dengan penyaji pertama, yaitu piutang adalah sebuah tagihan dalam bentuk kas kepada perorangan, badan atau pihak tertagih lainnya. Bagi perusahaan, piutang merupakan pos yang penting karena merupakan bagian aktiva lancar yang cukup material. Piutang merupakan aktivitas lancar yang good karena dapat dijadikan kas dengan segera, yaitu dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Pertama, pengakuan dan penjualan. Pengakuan piutang dagang. Pengakuan atau recognition adalah penentuan tentang kapan piutang harus dicatat atau diakui sebagai aset atau harta. Pada umumnya, pendapatan akan diakui ketika keseluruhan dari proses untuk memperoleh pendapatan diselesaikan, ketika pendapatan direalisasikan, atau ketika pendapatan dapat direalisasikan. Pengukuran atau penilaian piutang. Secara umum menyarankan supaya piutang dan juga pinjaman yang diberikan diukur dengan menggunakan biaya amortisasi atau amortized cost. Pada prakteknya mengabaikan faktor nilai waktu uang dengan alasan materialitas, sehingga piutang dagang dapat dilaporkan dengan jumlah yang diharapkan bisa diterima pembayaran oleh perusahaan. 2. Penjualan dan penurunan nilai. A. Penjualan. Menurut Warren dan Dougherty, pengertian dari penjualan adalah sejumlah total yang dikenakan kepada pelanggan untuk barang dagangan yang dijual, termasuk penjualan tunai dan kredit. Penjualan sudah pasti merupakan bagian dari suatu bisnis, baik itu penjualan barang maupun jasa. Proses penjualan menjadi salah satu tolak ukur apakah bisnis bisa berjalan secara lancar atau tidak. Jenis-jenis penjualan. Proses penjualan menjadi tolak ukur banyak aspek dalam suatu bisnis. Tetapi penjualan dalam bisnis tidak hanya ada satu jenis. Ada beberapa jenis penjualan yang perlu diketahui oleh pemilik bisnis agar tetap bisa mempertahankan bisnisnya. Berikut adalah jenis-jenis penjualan. Yang pertama itu A. Penjualan tunai. Yang dimaksud dengan penjualan tunai, penjualan dengan jenis tunai adalah jenis penjualan yang dilaksanakan secara tunai. Yang kedua, B. Penjualan kredit. Jenis penjualan kredit merupakan jenis penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara cicil dalam rentan waktu tertentu. Yang C. Penjualan tender. Penjualan tender dilakukan melalui proses tender. Untuk bisa mendapatkan tender, prosedur tender harus diikuti. D. Penjualan ekspor. Penjualan ekspor dilakukan dengan pembeli yang berasal dari luar negeri, biasanya terjadi untuk bisnis yang sudah besar. E. Penjualan konsinyasi. Jenis penjualan konsinyasi biasanya melalui pihak ketiga. Produk atau jasa dijual melalui reseller sebagai sampai kepada pembeli. Yang F. Penjualan grosir. Jenis penjualan grosir hampir mirip dengan penjualan konsinyasi, hanya saja grosir secara eceran melalui pedagang grosir. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh penyaji kedua, Andrea Pakpahan. Perkenalkan, nama saya Andreas Marlituhan. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya yang berjudul Manfaat dan Tujuan Penjualan. Proses penjualan adalah proses penting dalam semua bisnis. Alasan mengapa penjualan adalah hal yang penting karena bisnis akan mendatangkan banyak manfaat dari penjualan.
Berikut ini adalah manfaat dari penjualan yang bisa didapatkan dari bisnis. Yang pertama, mendapatkan laba tertentu. Penjualan bisa membantu perusahaan mendapatkan laba. Tentunya hal yang sangat bermanfaat lagi. Bisnis dapat mendatangkan keuntungan yang tinggi untuk bisnis sehingga bisnis bisa berkembang lebih pesat dan lancar. Yang kedua, mendapatkan volume penjualan. Volume penjualan diperlukan bisnis untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Target ini dibuat agar bisnis bisa terus beroperasi dengan adanya pemasukan dana untuk setiap periode tertentu. Yang ketiga, pertumbuhan bisnis. Penjualan yang tinggi akan memudahkan bisnis untuk berkembang dengan pesat. Semakin tinggi angka penjualan berarti semakin tinggi pula laba dan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Dengan besarnya manfaat penjualan untuk bisnis, ada juga yang perlu tahu bahwa bisnis akan semakin pesat berkembang dengan pengelolaan keuangan yang baik. B. Penurunan nilai. Penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat dari aset melebihi jumlah terpulihkan. Secara perusahaan harus mereview atau tidak jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir indikasi penurunan nilai. Informasi dari dalam perusahaan keuangan kerusakan perubahan signifikan dengan cara penggunaan aset. Karena ekonomi aset memburuk untuk suatu investasi dalam entitas sosial dan pengendalian bersama. Entitas yang disajikan dalam laporan keuangan terpisah berdasarkan metode biaya. 3. Persediaan dasar dan persediaan nilai. Persediaan merupakan aktivitas perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Persediaan adalah pos-pos aktivia yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal. Itulah hasil dari makalah kami. Apabila ada kesalahan, kejanggalan dalam berkata-kata, kami minta maaf. Kami ucapkan selamat siang.